Salam, salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Angkatan 56, nama Armando Simongsong, STB 4502, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Dalam hal ini, saya sudah bersama narasumber dari petugas lapas kelas 1 Medan di Sumatera Utara. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai petugas lapas kelas 1 Medan mengenai Permenkumham Republik Indonesia nomor M-HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Sebelum kita masuk ke tahap wawancara, alangkah lebih baik kita mengenal narasumber lebih dalam. Waktu dan tempat kami mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amran Naibaho. Saya petugas lapas kelas 1 Medan di Sumatera Utara. Terima kasih. Izin Bapak, izin untuk memulai wawancaranya. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Izin Bapak, sebelumnya saya ingin mempertanyakan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang Permenkumham nomor M-HH-16.KP.0502 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan? Baik, izin menjawab sebelumnya. Yang saya ketahui bahwa Permenkumham ini menetapkan standar perilaku dan etika bagi pegawai pemasyarakatan, di mana mencakup prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Begitu kira-kira. Selanjutnya Bapak, izin pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak mengetahui prinsip dasar dalam kode etik tersebut? Baik, prinsip dasar dalam menjalankan tugas pemasyarakatan ini meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, berintegritas dalam setiap aktivitas, berintegritas dalam setiap aktivitas juga. Kemudian Bapak, untuk apakah Bapak dan rekan kerja Bapak sudah menerapkan kode etik? Izin Bapak? Izin Bapak? Izin Bapak? Ya, Sepertinya Bapak tadi terputus. Izin Bapak, izin. Apakah suara saya terdengar Bapak? ya masih terdengar, masih terdengar. Tadi otomatis keluar sendiri atau jaringannya. Iya Lanjutkan. Bapak, siap. Kemudian ini Bapak, untuk melanjutkan wawancara kita, ada sedikit beberapa lagi yang ingin saya tanyakan tentang ini. Apakah Bapak dan rekan kerja Bapak sudah menerapkan kode etik ini dalam menjalankan tugas? Boleh diulangi pertanyaannya, Siap, Bapak izin Bapak. Armando? Izin untuk apakah Bapak dan rekan kerja Bapak sudah menerapkan kode etik ini dalam menjalankan tugas? Oke, baik. Dalam melaksanakan tugas, tentunya kita sebagai pegawai pasti bertanggung jawab. Dan saya dan rekan-rekan lainnya selalu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, Ya. di mana hal tersebut merupakan penerapan tugas.
dan pelaksanaan tugas sesuai kode etik yang berlaku. Begitu, Pak. Siap, Bapak. Kemudian, kapan Bapak menerapkan peraturan terkait kode etik ini kepada diri Bapak sendiri? Izin Bapak apa? Terdengar? Ya, terdengar, Pak. Terdengar. Ya. Mungkin bisa diulangi, Pak, pertanyaannya Ya, selanjutnya, Pak. Bapak. Izin sebelumnya Bapak, izin untuk mengulangi. Kapan Bapak menerapkan peraturan terkait kode etik ini kepada diri Bapak sendiri? Baik, peraturan ini mulai saya terapkan sejak saya mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kode etik pegawai pemasyarakatan, yaitu saat saya masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Maka peraturan ini tidak hanya saya saja yang melaksanakan saat bertugas atau pada jam kerja saja, melainkan jika sudah tidak bertugas pun atau tidak pada jam kerja, saya tetap menerapkan peraturan ini sebagai pedoman berkehidupan di masyarakat. Begitu, Pak. Siap, Bapak. Izin Bapak untuk diperkenankan bertanya sekali lagi, Bapak. Untuk yang terakhir, bagaimana Bapak memastikan bahwa Anda mematuhi kode etik ini dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari? Oke, mungkin saya selalu berusaha menjalankan tugas dengan jujur dan profesionalis, mematuhi prosedur yang ada tentunya, dan melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kode etik. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, Pak. Siap Bapak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tentang tugas saya untuk ujian akhir semester tentang etika profesi petugas pemasyarakatan. Mohon maaf Bapak jika dalam wawancara ini dapat menyinggung ataupun tidak membuat hati Bapak berkenan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Melanjutkan hasil dari wawancara saya dapat menyimpulkan dan mempelajari apa itu etika profesi petugas pemasyarakatan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor MTT/HH garis 16.kp.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Peraturan ini membuat pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara umum, etika profesi petugas pemasyarakatan dapat dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, integritas. Petugas pemasyarakatan harus memiliki integritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika profesi. Kemudian yang kedua, keadilan, di mana petugas harus adil dan tidak diskriminatif dalam memperlakukan warga binaan. Ketiga, profesionalisme, harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki kompetisi yang memadai. Akuntabel, petugas pemasyarakatan harus akuntabel atas tugas dan fungsi kepada atasan, masyarakat, dan negara. Kemudian transparansi, petugas pemasyarakatan harus transparansi dalam melaksanakan tugas dan terbuka kepada publik. Kemudian yang terakhir, humanisme, di mana kita harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukannya warga binaan dengan bermartabat. Berikut beberapa contoh penerapan etika profesi petugas pemasyarakatan. Menurut saya, yang pertama, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjaga kerahasiaan informasi tentang warga binaan,
tidak melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap warga binaan, memperlakukan warga binaan dengan adil dan tidak diskriminatif, memberikan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan dengan sebaik-baiknya, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Etika profesi petugas pemasyarakatan sangatlah penting. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa warga binaan mendapatkan hak-haknya dengan baik, membantu warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, menjaga keamanan dan ketertiban di lapas, dan membangun citra positif institusi pemasyarakatan. Pelanggaran terhadap etika profesi petugas pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain peraturan di atas, terdapat beberapa pedoman lain yang mengatur etika profesi petugas pemasyarakatan, antara lain: 1. Pedoman etika dan meruah petugas pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kode etik organisasi profesi yang relevan seperti Ikatan Pembimbing Pemasyarakatan Indonesia atau IPPI dan Asosiasi Profesi Pemasyarakatan Indonesia atau APPI. Kemudian, petugas pemasyarakatan harus selalu berpedoman pada etika profesi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Dalam perspektif pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas baik pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan warga negara, warga binaan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari ditentukan salah satu oleh integritas moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku yang secara komprehensif diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham Republik Indonesia nomor M.HH-16 KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Permenkumham menjadi pegangan dalam membuat sekumpulan pedoman sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang merupakan etika dan etiket yang harus dipedomi oleh seluruh petugas pemasyarakatan. Sebagai dalam Pasal 4 Ayat 1 Permenkumham nomor M.HH-16-KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menerangkan Ayat 1. Setiap pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dalam pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam berorganisasi, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan pelayanan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan, melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya, dan kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa etika dan etiket yang termaksud dalam Permenkumham dalam berorganisasi, diantaranya menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik bawahan maupun atasan, melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, taat dan disiplin pada aturan organisasi. Kedua, etika melakukan pelayanan terhadap masyarakat, seperti mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, etika dalam melakukan pelayanan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan, menghormati harkat dan martabat warga binaan, mengayomi warga binaan, tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja, dan tanggon dalam berkepribadian bijaksana dalam bersikap. Keempat, etika dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara, mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman maupun menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda sitaan dan barang rampasan negara. Kelima, etika dalam melakukan hubungan dengan aparat hukum, di antaranya menghormati dan menghargai kesetaraan profesi, menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi. Yang terakhir, keenam, etika dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik,
tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan atau keagamaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang, tidak menjadi peraturan perantaraan atau perkara dalam melindungi perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan nama baik korps, tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau mempunyai istri suami lebih dari satu tanpa izin, tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi. Etika profesi petugas pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang itu peraturan utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia yang membuat prinsip-prinsip moral dan etika harus dipedomi oleh semua warga negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-HH-16-KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Peraturan Pendukung Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang secara umum juga berlaku pada petugas pemasyarakatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Pedoman Etik dan Muruah Petugas Pemasyarakatan. Yang keempat, Kode Etik Organisasi Profesi seperti Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia dan Asosiasi Profesi Pemasyarakatan Indonesia juga memiliki kode etik yang dapat menjadi pedoman bagi anggotanya. Sekian dari hasil yang dapat saya jabarkan ketika saya melaksanakan wawancara kepada petugas Lapas kelas 1 Medan di Sumatera Utara. Saya dapat mempelajari beberapa hal dan menarik kesimpulan. Terima kasih. Salam.